Menjadi guru yang disegani dan dihormati muridnya. Tips menghadapi siswa yang bermasalah tanpa perlu emosi. Menjadi guru yang disegani tanpa harus berteriak, marah, atau memukul memang membutuhkan strategi dan seni mendidik. Berikut cara-cara elegan yang bisa dilakukan. Pertama, bangun wibawa dengan sikap konsisten. Tegas tapi tidak keras, aturan yang dibuat harus jelas, sederhana, dan berlaku untuk semua siswa. Jangan pelin-pelan. Jika sekali diberi kelonggaran, siswa akan melihat itu sebagai kelemahan. Gunakan bahasa tubuh yang tenang namun mantap, kontak mata, berdiri tegap, nada suara jelas. Kedua, gunakan pendekatan relasi, kenali nama, minat, bahkan kesulitan pribadi siswa. Anak yang merasa dihargai biasanya lebih patuh. Sapa dengan ramah di luar kelas. Tunjukkan bahwa guru tidak hanya hadir untuk memberi tugas, tapi juga peduli. Ketiga, disiplin positif, alih-alih menghukum dengan marah, berikan konsekuensi logis. Contoh, siswa yang mengotori kelas bertanggung jawab membersihkan. Gunakan reward kecil untuk perilaku baik, misalnya pujian tulus, perhatian, atau apresiasi di depan teman. Keempat, komunikasi yang menyentuh. Bicara dengan suara rendah tapi serius ketika menegur. Seringkali, diam sejenak lebih kuat daripada teriakan. Ajak bicara empat mata. Anak yang nakal biasanya mencari perhatian teman. Dengan dipanggil khusus, ia merasa diperhatikan sekaligus malu. Kelima, jadilah teladan. Siswa lebih menghormati guru yang disiplin pada dirinya sendiri, datang tepat waktu, rapi, konsisten. Perilaku guru adalah cermin. Kalau guru tenang dan elegan, siswa pun lama-lama meniru. Keenam, gunakan humor dan kreativitas. Kadang, menegur dengan humor lebih ampuh daripada marah. Misalnya, saat siswa ribut. Wah, sepertinya kelas kita mau bikin konser ya, nanti saya ikut nyanyi. Siswa sadar tanpa merasa dipermalukan. Ketujuh, tanamkan kepemimpinan dalam kelas. Libatkan siswa nakal dalam tanggung jawab ketua kelompok, pengatur perlengkapan. Seringkali anak yang nakal sebenarnya punya energi kepemimpinan, hanya salah saluran. Intinya, guru yang disegani bukan karena keras, tapi karena adil, tegas, dan peduli. Siswa akan hormat bukan karena takut, melainkan karena merasa gurunya layak dihormati. Berikut contoh dialog nyata bagaimana guru bisa menghadapi siswa nakal dengan elegan, tanpa teriak, marah, atau memukul. Situasi 1. Siswa ribut di kelas. Guru dengan suara tenang, sedikit senyum. Wah, kelas kita ramai sekali. Kayaknya saya masuk ke pasar ya, bukan kelas. Suasana jadi mencair, siswa tertawa kecil. Guru berhenti bicara. Tatap siswa yang ribut. Sekarang saya ingin dengar siapa yang paling keras suaranya tadi. Bisa bantu saya, supaya suara saya terdengar juga. Siswa biasanya malu, lalu diam. Guru, terima kasih sudah membantu kelas jadi lebih tenang. Yuk, kita lanjutkan pelajaran. Situasi 2. Siswa membantah atau melawan. Siswa, Bu, saya nggak mau ngerjain tugas ini. Susah. Guru tidak ikut emosi, bicara lembut tapi tegas. Baik, saya dengar kamu bilang susah. Kita coba bareng, nanti kalau masih sulit kamu boleh tanya saya. Tapi tugas tetap harus kamu coba kerjakan, ya. Siswa merasa dihargai, tapi tetap diarahkan. Situasi 3. Siswa sering nakal dan mencari perhatian. Guru panggil empat mata, tidak di depan teman-temannya. Saya perhatikan kamu sering ribut di kelas. Sebenarnya kamu bisa jetik contoh yang baik, karena teman-temanmu sering mengikuti kamu. Saya ingin kamu gunakan energi itu untuk hal positif. Bagaimana kalau kamu saya jadikan ketua kelompok hari ini? Siswa merasa dipercaya biasanya lebih tenang. Situasi 4. Siswa mengganggu teman, guru menatap siswa. Suara rendah, kamu sedang mengganggu temanmu. Betul, siswa biasanya tersenyum malu. Guru, kalau kamu ingin perhatian saya, cukup bilang, "Duh, lihat saya." Tidak perlu mengganggu teman.
Saya akan tetap perhatikan kamu. Siswa merasa diakui tanpa dipermalukan. Kunci dari dialog di atas. 1. Nada suara tenang, bukan tinggi. 2. Bahasa tubuh tegas, kontak mata, berdiri tegap, jeda bicara. 3. Tidak mempermalukan di depan teman, tapi arahkan dengan elegan. 4. Libatkan siswa nakal dalam tanggung jawab supaya energi negatif berubah jadi positif. Saat ingin menegaskan wibawa, saya bukan ingin ditakuti, saya ingin kalian menghormati ilmu yang kita pelajari. Kalian boleh tidak suka dengan saya, tapi jangan sampai kalian merugikan diri sendiri dengan malas belajar. Saat kelas ribut, saya tunggu kelas tenang dulu, karena ilmu tidak bisa masuk ke hati yang bising. Kalau kalian ribut, saya anggap itu tanda kalian sudah pintar semua. Jadi, siapa yang mau jadi guru di depan? Saat siswa membantah, saya hargai pendapatmu, tapi aturan tetap berlaku untuk semua. Kamu boleh berbeda pendapat, tapi kita selesaikan dengan cara yang baik. Ada hal penting selain sikap profesional dan keteladanan dalam menghadapi siswa. Guru perlu juga menanamkan nilai-nilai spiritual dengan praktek ibadah dan amal soleh serta adab dan akhlak seperti membiasakan sebelum belajar dengan berdoa, membaca Al-Quran, zikir pagi sore, sholat fardu di musola sekolah. Yang lebih penting juga guru senantiasa mendoakan kebaikan dan kesuksesan buat siswanya dan begitu sebaliknya siswa terhadap gurunya. Sebagai penutup, menjadi guru yang disegani bukan berarti harus keras, berteriak, atau menghukum dengan kekerasan. Justru dengan sikap tenang, tegas, konsisten, dan penuh kepedulian, guru mampu membangun wibawa yang elegan. Kalimat-kalimat sederhana namun bermakna dapat menjadi senjata sakti untuk menegur, mengarahkan, sekaligus menginspirasi siswa. Pada akhirnya, guru yang dihormati adalah guru yang hadir sebagai teladan, mampu mendidik dengan hati, dan meninggalkan jejak kebaikan dalam perjalanan belajar murid-muridnya.